Acara yang kalian tunggu-tunggu hadir kembali. Zillennial Talks kali ini akan hadir dengan tema Generasi Strawberry. Hai Stalkers, belakangan ini ada istilah yang kembali viral, yaitu generasi strawberry. Istilah ini pertama kali dipakai di negara Taiwan yang ditujukan kepada generasi baru yang lunak seperti buah stroberi. Kenapa memakai istilah strawberry? Karena buah stroberi itu dianggap satu buah yang indah, yang eksotis. Tetapi buah stroberi itu akan menjadi rapuh, akan menjadi lunak, akan menjadi terluka ketika mendapatkan tekanan. Kami tertarik untuk membahas tema generasi strawberry agar generasi zilenial mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai generasinya, mengerti bagaimana harus berespon, mengerti bagaimana harus bertindak, sehingga mereka dapat mematahkan stigma rapuh dan membuat generasinya semakin tangguh. Kami juga berharap pembahasan tema ini dapat memperlengkapi para orang tua, terkhusus dalam hal parenting atau pola asuh untuk anak-anak remaja mereka. Topik ini akan kita bahas dalam webinar Zillennial Talks kali ini bersama dengan beberapa Sobat Gen Z. Yang pertama, ada Pak Yayan Indrawan MTH. Pak Yayan adalah salah seorang dosen STT Soteria Purwokerto dan juga tim dari Zillennial Talks. Ada Ibu Debbie Melani Suseno MTH. Bu Debbie adalah seorang konselor di Hope Counseling and Assessment Center UPH Karawaci. Beliau akan membagikan mengenai generasi strawberry dan penanganannya melalui sesi webinar ini. Dan gak kalah serunya, Z-Talk kali ini akan mengundang teman-teman Gen Z untuk menyuarakan pendapat mereka tentang generasi strawberry. Ada Felicia Garcia. Felicia adalah mahasiswa semester 5 dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan dan juga seorang ISMA Australia Awardee. Sebagai seorang awardee, ia sedang menempuh pendidikannya di University of Sydney, Australia. Felicia juga menjabat sebagai Koordinator Departemen Pemuda Remaja Gereja Bethel Tabernakel Medan. Felicia akan membagikan pengalamannya sebagai seorang generasi zilenial. Ada Wayet Armando Wijaya. Wayet adalah siswa dari SMA IPK Tomang yang punya hobi menggambar. Wayet adalah siswa yang aktif dalam kepengurusan OSIS. Dia juga adalah koordinator IPTO fotografi dan peraih beasiswa dari UMN. Berbagai prestasi lainnya. Kali ini, ia akan mewakili generasi zilenial menyuarakan pendapatnya tentang generasi strawberry. Ada Trifosa Valencia Dementiva. Tiva adalah seorang siswa Puhua School yang juga adalah seorang ketua OSIS. Ia juga peraih medali emas dan perak dalam Bali International Choir Festival. Bersama dengan Wyatt dan Felicia, ia akan mewakili generasi zilenial menyuarakan pendapatnya tentang generasi strawberry. Dan Z-Talks kali ini akan dipandu oleh dua moderator yang seru abis, ada Kak Vivi dan Kak Ezra dari STT Soteria. Selamat malam juga, guys. Perkenalkan, saya Vivi dan rekan saya Ezra yang akan memandu acara Zillennial Talks malam ini. Mewakili Z-Talks, kita ingin berkenalan dulu nih tentang apa sih itu Zillennial Talks. Kan katanya, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau udah kenal kan bisa kali ya disayang-sayang sama teman-teman semua. Z-Talks adalah bagian dari Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto yang terbentuk dari kerinduan STT Soteria untuk memperlengkapi generasi zilenial dengan isu-isu yang seringkali menjadi pergumulan bagi mereka. Kali ini, Zillennial Talks kembali hadir dengan topik generasi strawberry.
Stroberi yang manis dilihat dari warnanya yang merah merona dengan rasanya yang sedikit kecut-kecut gimana gitu. Ternyata di balik warna manisnya stroberi terdapat fakta bahwa daging stroberi itu lembek dan rapuh. Hal inilah yang disematkan bagi para kita-kita generasi milenial. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar banget kan dengerin topik bahasan kita malam ini. Sama, aku juga udah gak sabar banget pengen dengerinnya. Nah, teman-teman, secara singkat saya akan membacakan rundown acara Zillennial Talks malam ini. Rundown acara Zillennial Talks dengan tema Generasi Strawberry, Sirapku yang Kreatif, Rabu 14 September 2022, dengan rundown acara sebagai berikut. Yang pertama, welcoming guest. Kemudian, talk show tentang generasi Strawberry bersama Kak Yayan Indrawan dan 3 teman perwakilan dari Gen Z. Kemudian pemaparan materi dari Ibu Debbie Melani Suseno. Setelah itu kita akan berfoto dan membuka ruang Q&A. Berikutnya ada closing statement. Dan setelah itu bubar. Demikian saja rundown acara Z Talks yang akan kita laksanakan ini. Thank you Kak Esra atas pembacaan tata acaranya. Saya mengingatkan teman-teman ini melalui fitur chat di Zoom meeting teman-teman masing-masing atau juga nanti bisa langsung raise hand. Karena nanti kita ada ruang bisa tulis langsung kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Dan jika teman-teman tidak terkendala jaringan, mohon langsung stay connected ya. Langsung saja saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita. Ada Kak Yayan Indrawan MPK. Kak Yayan adalah salah seorang pekerja yang dari generasi yang akan menawarkan informasi dan yang akan tentang soal iya. Ada 3 orang dunia Universitas Semarang yang juga adalah sebagai orang kalian dari 22 orang. Yang sebagai orang kita sedang melakukan pendidikan di University of New Australia. Besi akan menjabat dari pemuda remaja di GBB. Kedua, ada Wayan Aman Budaya. Yang adalah siswa dari SMA yang pernah hobi menggambar. Wayan mahasiswa yang juga adalah fotografi dan meraih beasiswa dari Indonesia. Dan juga ada yang dari dua yang disebut IWA. IWA yang juga adalah ia dilakukan dalam sekitar tahun kali dan dalam kepada Kak Yayan disilahkan. Baik, terima kasih buat Ezra dan Vivi, dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi saya akan mendahului dengan 7-10 menit ya tentang apa yang kita maksud dengan generasi strawberry yang kita bahas malam ini. Jadi
generasi strawberry ini kan julukan buat kaum zilenial akhir-akhir ini ya. Dan tentunya generasi ini dijulukan kepada generasi zilenial punya banyak stigma dan asumsinya, dan kita mau cari tahu nih malam hari ini. Dan kita juga tentunya akan mencari jawabannya bersama-sama dengan Ibu Debbie nanti di dalam Q&A ya. Oke, jadi di sini saya akan share screen. Baik, bisa kelihatan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Oke. Jadi tema kita malam hari ini adalah generasi strawberry, si rapuh yang kreatif. Nah, waktu kita dengar istilah generasi strawberry, mungkin kita nanya ya, asal istilah itu dari mana sih? Asal istilah generasi strawberry itu? Nah, jadi generasi strawberry ini adalah neologisme dan berbahasa Tionghoa yang digunakan di Taiwan ya, silogisme ini atau sebutan ini untuk orang-orang Taiwan yang lahir di tahun 1980-an dan seterusnya. Jadi sebuah generasi yang dianggap mudah memar seperti buah strawberry. Nah, artinya mereka itu nggak bisa menahan tekanan sosial atau nggak setangguh seperti generasi sebelumnya. Itulah julukan generasi strawberry awal mulanya di Taiwan untuk orang-orang yang lahir dari tahun 1980-an dan seterusnya. Dan penyebutan generasi-generasi yang kita ketahui seperti ada baby boomers, ada milenial, ada zilenial, itu nggak serta-merta ada dengan sendirinya. Dan peristiwa-peristiwa dunia itu biasanya membentuk zeitgeist atau semangat zaman ya dari suatu generasi, termasuk generasi zilenial. Dan sebenarnya stereotip negatif terhadap suatu generasi itu sudah ada sejak zaman dulu. Contohnya di zaman Romawi kuno. Orang yang berusia sekitar 20-30-an tahun itu sering tercatat di sejarah tentang hal-hal yang negatif atau dipandang rendah gitu. Dan orang-orang Romawi yang lebih tua nggak mau itu untuk mempercayakan jabatan yang terhormat kepada orang-orang yang lebih muda, apalagi kepada wanita. Nah, jadi di sini ada problem ya, ada masalah. Sejarah memperlihatkan bahwa orang-orang yang lebih tua itu mengkritik orang-orang yang lebih muda. Dan sebenarnya banyak dari keprihatinan-keprihatinan yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini persis sama dengan yang diangkat hari-hari ini. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ternyata istilah yang serupa dengan generasi strawberry itu muncul juga di belahan dunia yang lain. Kalau di barat itu disebut snowflakes generation ya, atau kepingan salju yang mudah mencair. Di Singapura disebut sebagai generasi durian atau si lembek yang dilindungi duri. Nah, duri-durinya itu ibarat orang tua yang overprotective ya, melindungi si anak gitu. Dan lambat laun istilah-istilah seperti generasi strawberry, generasi durian, snowflakes, istilah-istilah semacam itu menjadi sebuah ejekan dari generasi-generasi sebelumnya. Dan sebutan generasi strawberry itu sendiri mengacu kepada orang-orang yang dianggap manja, ngeyelan, rapuh, egois, sombong, dikit-dikit ngeluh, males, tidak siap ditolak, pokoknya yang jelek-jelek deh. Dan itu semua dilabelin ke mereka. Yang sekarang kalau di Indonesia itu kenanya kepada generasi zilenial. Dan di Taiwan sendiri, asal mula generasi strawberry ini, generasi strawberry melakukan demo dan menyebut diri mereka itu sebagai wild strawberry. Nah, itu menjadi sebuah gerakan protes yang dimulai pada 6 November 2008. Udah lama banget ya. Mereka menamai wild strawberry karena nggak terima tuh disebut sebagai generasi strawberry yang merasa direndahkan oleh orang yang lebih tua. Ini mereka melakukan demo tahun 2008. Mereka disebut generasi strawberry. Nah, kalau di Indonesia,
sebagian kelompok zilenial nih yang kena sebutan atau julukan generasi strawberry. Dan kelompok zilenial di Indonesia ini itu merupakan generasi penerus dari generasi milenial dan generasi baby boomers tentunya ya. Ada generasi zilenial ini adalah mereka yang lahir di antara rentang tahun 1997 sampai 2012. Nah, kalau kita lihat dari data ini ya di layar ini, kalau dilihat dari sensus penduduk tahun 2020, proporsi generasi zilenial itu mencapai 27,93%, hampir 28%. Dan itu merupakan angka proporsi terbesar ya dari populasi di Indonesia. Generasi zilenial memiliki proporsi yang sangat besar di Indonesia. Tetapi kehadiran generasi zilenial ini dianggap oleh generasi sebelumnya sebagai generasi yang pengen dunia itu mencerminkan gaya hidup mereka sendiri ketika masih anak-anak. Mereka mengeluh, berteriak, memprotes, bahkan kalau mau bakar bisa bakar apa aja gitu ya, kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Intinya itu generasi strawberry ini punya stereotip yang negatif ya, jadi mereka dianggap apa-apa maunya sendiri. Nah, tetapi apakah mereka selalu dianggap negatif? Apakah mereka nggak berprestasi, nggak tangguh? Apakah mereka nggak berjuang? Kalau kita lihat ya di sini ada Joy Alexander. Nah, ini adalah generasi Z ya, generasi zilenial, seorang pianis jazz asal Indonesia. Nah, sekarang umurnya sekitar 19 tahun. Dan melalui album My Favorite Things, Joy di usia 11 tahun itu mendapatkan nominasi anugerah Grammy untuk 2 kategori, Best Instrumental Jazz Album. Nah, kemudian di foto ini juga ada Miska Aoki 13 tahun dan Devon Kay Enzo 12 tahun. Dan mereka berhasil meraih medali di ajang Olimpiade Matematika dan Sains di tingkat internasional. Nah, jadi total ada sekitar 85 medali yang didapat Miska dan Aoki. Miska dan Devon ya, sepanjang pandemi 2019. 45 medali diantaranya itu mereka dapat di sepanjang tahun ini, di sepanjang tahun 2022. Mereka itu pintar, kreatif, bisa bersaing. Dan ketika mereka mendapatkan prestasi, tentunya mereka butuh perjuangan kan. Dan tentunya teman-teman yang ikut di sini juga punya perjuangan tersendiri untuk mendapatkan sesuatu. Misal kita pengen berprestasi, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, kita berjuang. Nah, tetapi apakah mereka juga termasuk generasi strawberry yang rapuh seperti yang dituduhkan kepada generasi zilenial? Atau selama ini generasi zilenial hanya disalah mengerti? Sebenarnya oleh generasi baby boomers, generasi milenial itu juga dianggap sebagai generasi yang ringkih. Tidak setangguh papa mama mereka, tidak setangguh kakek nenek kami yang generasi milenial, misal seperti itu. Dulu kalau kakek cerita ya, dulu kakek itu waktu masih remaja itu harus tiarap kalau dengar suara tembakan. Meskipun lagi bawa padi, itu padinya dilempar terus kami tiarap. Nah, zaman papamu sih enak. Papamu udah nggak ada perang-perang lagi itu, udah nggak ada zaman-zaman perang lagi. Jadi papamu tuh enak. Terus kalau misalnya ceritanya bapak, dulu ya, bapak itu penuh perjuangan untuk sekolah. Ngumpulin duit tuh kerja sama orang buat beli buku. Nah, kamu sih enak sekarang bisa beli buku itu dibeliin sama bapak. Buku-buku sekolah itu dibeliin sama bapak. Nggak perlu perjuangan yang keras untuk dapetin buku sekolah. Misal saya cerita, giliran saya cerita. Gitu ya. Zaman saya SMP sekitar tahun 2004 nih, kalau diantar orang tua naik motor ke sekolah, itu adalah satu hal yang memalukan. Kenapa? Karena kami itu terlihat lemah di mata teman-teman kami. Jadi yang keren adalah kami yang pergi jalan kaki bareng-bareng bersama teman-teman yang lain, terus naik kendaraan umum. Nah, jadi enak ya kalau lihat anak-anak zaman sekarang kemana-mana dianterin, kemana-mana ngegojek, gitu ya. Nggak jalan kaki. Nah, ternyata kalau kita lihat ya,
tingkat kesejahteraan hidup itu juga mempengaruhi pola asuh orang tua masa kini. Dan mereka itu dianggap cenderung untuk memanjakan anaknya, tidak memberikan hukuman, memberikan semua yang mereka inginkan, overprotective, dan lain sebagainya. Kan nggak semua ya generasi zilenial itu lemah. Dan ternyata nggak cuman generasi zilenial aja yang mendapatkan perlakuan serupa. Nah, jadi kalau kita lihat malam hari ini ya, kalau lihat temanya generasi strawberry, si rapuh, si kreatif tapi rapuh, gitu ya. Generasi zilenial yang dianggap seperti itu. Dan adilkah kalau begitu untuk menjuluki generasi zilenial itu sebagai generasi strawberry? Jadi poin saya malam ini, yang pertama kita bisa melihat bahwa setiap generasi itu dibentuk oleh demografi, oleh peristiwa sejarah dan kekuatan ekonomi. Kemudian tidak ada generasi yang lebih unggul dari yang lain. Dan setiap generasi itu memiliki tantangan dan keunikannya sendiri. Dan ternyata hanya sebagian orang yang dianggap menjadi generasi strawberry dalam generasinya. Nah, apakah kamu termasuk di dalamnya, termasuk generasi strawberry itu? Dan mungkin di masa depan, bisa saja kita itu mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kalau kita dapat beradaptasi mulai dari sekarang ini, seharusnya kita nggak mudah untuk terluka di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekian dari saya. Dan malam hari ini kita juga ada bersama teman-teman perwakilan dari Zilenial. Nah, sekarang kita mau dengar langsung nih suara dari para Gen Z. Dan saya panggilkan ketiga teman kita ya, perwakilan dari generasi Zilenial. Ada Wyatt, ada Tifa, ada Felicia. Ya. Halo, selamat malam Wyatt, Tifa, dan Felicia. Bisa open mic ya? Oke. Baik, jadi sudah bersama-sama dengan kita di sini ada Wyatt, Felicia, dan Tifa. Boleh ya saya tanya-tanya? Ada beberapa pertanyaan nih yang mau disampaikan kepada teman-teman semua. Oke. Buat Wyatt dulu ya. Buat teman-teman semua. Jadi teman-teman itu terima nggak sih kalau generasi zilenial itu disebut generasi strawberry yang dikenal lembek, rapuh, gampang menyerah, katanya nggak dia itu minim perjuangan. Nah, kita mau dengar nih pendapat-pendapat dari Wyatt, dari Felicia, dari Tifa. Yang pertama dari Wyatt dulu ya. Coba terima nggak nih disebut generasi strawberry? Kalau terima atau tidak sebenarnya saya sebenarnya agak di tengah-tengah ya bisa dibilang ya. Jadi ada sisi setujunya, ada sisi tidak setujunya. Dari tidak setujunya dulu, saya sih melihatnya generasi Z itu yang dilihat sebagai generasi yang lembek dan rapuh itu hasil dari seperti yang tadi Pak Yayan juga ada jelaskan, ya perspektif dari generasi sebelumnya. Dan itu oleh karena itu makanya tidak bisa dibilang maksudnya hasil pendapat generasi lain bisa menentukan seluruh sikap dan perilaku satu generasi seperti itu. Bahkan misalnya saya sendiri aja belum tentu bisa mengenal seluruh generasi seperti apa. Tapi setidaknya kan bisa lebih mengetahui karena lebih ada persamaannya seperti itu. Dan juga menurut saya dari setiap generasi itu sendiri seperti sama yang tadi Pak Yayan juga katakan, terdapat masalah-masalahnya sendiri. Jadi bukan hanya generasi Z itu ketika diberikan masalah dari generasi lalu tidak dapat dilakukan, bukan artinya generasi Z itu lemah. Cuman hanya setiap generasi yang memang punya permasalahan yang berbeda. Dan juga teknologi juga bermain peran yang cukup besar. Sekarang ini misalkan kita mau
anggap mau berkabar lah, SMS, WA. Dulu kan kalau misalnya generasi yang dulu ya melalui surat menyurat, ada waktu prosesnya dan lain-lain. Sekarang cuma tinggal sekarang saya mau kontak Pak Yayan, saya buka WA, saya chat langsung sudah tersampaikan kan. Nah, seperti itu. Jadi teknologi itu membuat seakan-akan Gen Z itu jadi semuanya lebih cepat, terus semuanya bisa cepat dan gak harus usaha besar. Dan ini pun yang membuat saya sedikit setuju dengan pernyataan bahwa Gen Z itu terlihat lembek dan rapuh, karena secara dari sisi hal-hal yang menentukan seseorang itu lembek atau tidak, emang ada beberapa poin di mana Gen Z ini bisa dikatakan sebagai lemah, seperti itu. Tapi bukan artinya ini menjadi identitas yang akan terus melekat, seperti itu dari saya. Oke, thank you Wayat. Sangat baik sekali ya pendapatnya. Jadi kita bisa melihat kalau pendapat dari Wayat itu oke, jadi kalau pendapat dari Wyatt, kita bisa melihat ya kalau generasi zilenial itu bahwa setiap zaman itu punya porsi permasalahannya masing-masing. Dan ternyata teknologi itu berperan penting di zaman ini. Dan membuat segalanya itu terasa seperti lebih instan, minim perjuangan gitu ya. Tapi apakah dengan seperti itu bisa melabeli generasi zilenial itu sebagai generasi strawberry? Dan apakah akan seterusnya seperti itu? Tapi kita mau lihat dulu nih, mau dengar juga dari pendapat dari Felicia. Gimana Felicia? Setuju nggak kalau generasi Z itu disebut sebagai generasi strawberry? Oke, halo Kak. Pertama-tama selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena saya sudah diberikan kesempatan buat bisa sharing bareng teman-teman semua yang ada di sini. Jujur saya sama sekali nggak pernah dengar tentang Strawberry Generation sebelum adanya talk show ini. Jadi setelah saya dapat kesempatan buat sharing, saya mulai research apa sih itu Strawberry Generation. Nah ternyata semua website, buku atau jurnal yang saya baca tentang Strawberry Generation itu lebih mengarahkan Strawberry Generation ke konotasi negatif, di mana dikenal sebagai generasi yang gampang rapuh, nggak pengen bekerja keras, dan sangat cepat menyerah. Dan menurut saya, tentu saja kalau kita itu dikatakan sebagai orang yang cepat rapuh, it's not a compliment, itu bukanlah suatu pujian bagi kita. Dan oleh karena itu, saya merasa nggak fair kalau generasi saya dikatakan sebagai Strawberry Generation, walaupun memang benar ada beberapa orang yang mungkin saja gampang rapuh, tapi nggak berarti bahwa mereka nggak bisa bangkit lagi. Bagaimanapun juga kita setiap generasi Gen Z, Gen X, Millennials, Boomers 1, Boomers 2, semua punya challenge di eranya masing-masing. Which is why saya katakan lagi bahwa it's not fair untuk mengecap terlalu cepat karena banyak banget tantangan yang harus kita hadapi juga di zaman-zaman ini. Sekian saja Kak, terima kasih. Oke, thank you Felicia. Gitu ya. Jadi nggak adil ya kalau generasi Z itu disebut generasi strawberry. Siapa tahu kita bisa jadi strongberry, ya nggak? Strongberry. Nah, jadi selanjutnya kita juga mau dengar nih dari Tifa. Gimana kalau menurut Tifa? Setuju nggak nih? Kalau generasi Z itu dibilang seperti generasi strawberry. Oke, makasih untuk kesempatannya. Jadi di sini aku di tengah-tengah juga ya, karena terima nggak terima juga sih, karena generasi strawberry itu memang dibesarkan itu di lingkungan yang udah maju gitu, tumbuh dengan perkembangan teknologi yang udah pesat gitu ya. Jadi hal itu pun juga bisa buat generasi strawberry itu generasi yang hebat dan kreatif gitu. Kalau ngomongin plus minusnya itu apa, kalau menurut aku sendiri nggak semua generasi strawberry itu punya image yang buruk sih. Banyak sisi-sisi positif yang bisa kita ambil gitu. Dan generasi strawberry itu kalau yang aku udah searching gitu ya, lebih cenderung suka tantangan gitu, dan hal baru mereka tuh bisa coba gitu. Cuman emang kadang ada sisi gampang menyerahnya gitu ya. Terus kalau jadi generasi strawberry sebenarnya juga nggak melulu punya cap negatif gitu ya. Jadi emang adalah banyak sisi positifnya juga, nggak selalu generasi strawberry itu yang menyerah, yang ini nggak setiap orang generasi di strawberry itu
kayak gitu. Semua orang tuh juga pasti punya kelemahan dan kelebihannya sendiri ya. Jadi emang cara pandangnya kita aja sih gimana mau ngepandang generasi strawberry itu gimana. Gitu sih menurut aku. Oke, thank you Tifa. Jadi kita dapat kesimpulannya ya, cara pandang kita melihat generasi zilenial. Cara pandang nggak boleh di generasil ya tentunya, nggak boleh dipandang digebuk rata ibaratnya. Gitu. Nah, lanjut ke Tifa lagi ya, mau tanya ke pertanyaan kedua nih. Kalau menurut Tifa, orang-orang di sekeliling Tifa seperti orang tua, teman-teman, keluarga, nah itu semua sudah mendukung Tifa atau belum untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi dirinya Tifa itu sendiri? Kalau ini dalam keluarga dulu ya. Kalau di dalam keluarga saya emang udah banget ngelatih aku buat jadi diri aku sendiri, karena emang jadi diri sendiri itu kan penting ya, karena kalau dengar kata-kata orang lain gitu, kita harus mengubah sesuai dengan apa yang orang mau itu kan nggak bisa ya, itu berarti kan kita nggak menjadi dirinya kita sendiri gitu. Dan orang lain pasti mencintai kita kan dari apa adanya kita gitu, jadi bukan dari orang yang lain mau gitu. Kalau dari teman-teman udah sih, kalau misalkan aku lagi ada salah apa gitu, mereka menegur kayak ini loh salah gitu, dan itu bisa buat aku introspeksi diri, oh ternyata yang aku lakuin atau yang aku omongin kemarin tuh salah ya gini-gini, jadi evaluasi sendiri gitu sih. Dan orang-orang sekitar pun juga mendukung aku untuk menjadi diri sendiri, karena emang dari kecil keluarga saya selalu bilang apapun itu kamu tuh berharga di mata Tuhan. Jadi emang ya kita ini diciptakan Tuhan tuh pasti ada tujuannya, dan ada apa ya, Tuhan tuh mau mengubah hidup kita entah kemana kan kita nggak tahu. Jadi ya kita emang harus jadi diri sendiri, nggak bisa jadi orang lain gitu. Oke, thank you Tifa. Jadi orang tua mendukung ya untuk Tifa itu menjadi diri sendiri melalui motivasi-motivasi yang diberikan sama orang tua dan memberikan kebebasan untuk Tifa menjadi diri sendiri gitu ya. Kalau menurut Wayat seperti apa? Apakah sekeliling orang-orang di sekeliling Wayat sudah mendukung Wayat untuk menjadi diri sendiri? Tentunya ya banget, apalagi terutama orang tua, karena emang dari kecil selain juga maksudnya emang dididik dari orang tua juga untuk takut akan Tuhan dan lain-lain. Di sisi lain pun aku dari kecil udah banyak disuruh untuk mencoba banyak-banyak hal baru, mencoba banyak-banyak hobi, dan itu pun menjadi membuat aku jadi malah kayak terbukakan sampai akhirnya menemukan hobi yang pas sampai saat ini dijalankan, yaitu menggambar. Dan akhirnya sampai saat ini akibat dari dorongan-dorongan itu sih jadi selalu belajar untuk mencari hal yang baru. Terus dalam proses itu sendiri juga makin lama makin mengenal diri sendiri juga. Jadi walaupun memang secara langsung mungkin orang tua agak jarang mungkin ngomong langsung ngomong langsung empat mata atau seperti itu, tapi dari apa yang keseharian dialami, apa yang aku juga lihat dari orang tua, itu yang membantu aku untuk belajar mengenal diri sendiri. Itu. Oke, thank you Wayat. Jadi teladan dari orang tua, kemudian memberikan kebebasan kepada Wayat untuk explore. Ya, jadi itu menjadi satu hal yang membuat Wayat merasa Wayat didukung untuk menjadi diri sendiri. Oke, sip, thank you Wayat. Dan sekarang kita pindah ke Felicia. Bagaimana dengan Felicia? Oke, jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena selama 19 tahun saya ada di dunia ini, saya dikelilingi dengan banyak banget teman-teman dan teman-teman yang sangat baik dan juga orang tua yang sangat suportif dan keluarga yang selalu mendukung. Saya bersyukur, terima kasih loh. Saya bersyukur orang-orang di dekat saya selalu support saya untuk menjadi the authentic version of myself dan selalu menyayangi saya apa adanya. Semua saya mau ngasih satu pesan
buat teman-teman semuanya, bergaulah dengan teman-teman yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kamu, karena circle yang kamu ada sekarang ini akan menentukan kamu akan menjadi orang seperti apa di ke depannya, seperti itu. Oke, thank you Felicia. Iya ya, bahwa kebiasaan buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik, gitu ya kira-kira. Jadi thank you buat pendapat dari teman-teman perwakilan dari generasi zilenial, ada Wyatt, ada Tifa, ada Felicia dengan segala pendapatnya ya. Jadi kita bisa melihat dan mendengar dari mereka bahwa tidak selalu setuju ya tentunya kalau generasi zilenial itu disebut sebagai generasi strawberry. Nah, setelah ini kita juga akan melihat nih bagaimana Ibu Debbie menjelaskan tentang generasi zilenial yang lebih utuh lagi. Oke, sekali lagi thank you buat Wyatt, buat Felicia, buat Tifa, buat pendapatnya, buat semuanya. Semoga bisa mewakili generasi zilenial ya. Oke, thank you. Jadi saya kembalikan ke Ezra dan Vivi. Thank you Kak Yayan, Felicia, Wyatt, dan juga Tifa. Nah, sebelum lanjut lagi, mau konfirmasi nih sama teman-teman, suaranya udah jelas belum? Oke. Jawaban yang sangat menarik telah disampaikan oleh teman-teman kita, dan selanjutnya kembali diingatkan kepada teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik kita malam ini melalui fitur chat yang dapat dikirimkan kepada host atau co-host, atau juga nanti bisa langsung raise hand ya teman-teman, karena nanti kita ada ruang diskusi. Jadi udah boleh ditulis-tulis dulu nih pertanyaannya. Dan jika teman-teman tidak terkendala jaringannya, boleh banget stay. Mendengarkan materi dari Ibu Debbie Melanie Seno. Ibu Debbie adalah seorang konselor di Hope Counseling and Assessment Center UPH Karawaci. Beliau akan membagikan mengenai generasi strawberry dan penanganannya melalui sesi webinar malam ini. Kepada Ibu Debbie, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih. Ibu akan share screen ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah ya, oke. Nah, tadi beberapa sudah disinggung ya, baik oleh Pak Yayan maupun juga teman-teman ya. Nah, Ibu tinggal ngelanjutin aja nih. Jadi ada beberapa slide yang akhirnya saya potong karena berkaitan dengan asal muasal sudah dijelasin. Jadi kita masuk di karakteristik dasarnya ya. Memang benar apa yang dikatakan teman-teman tadi, generasi strawberry itu cenderungnya dicapnya negatif. Padahal sebenarnya ada karakteristik yang positif juga yang mereka miliki ya. Kalau kita lihat karakteristik generasi strawberry itu cerdas. Dia punya pemikiran tuh yang maju begitu ya, yang cepat nanggap begitu. Kemudian juga kreatif dan inovatif ya. Sehingga dia nggak suka dengan pola yang begitu-begitu terus berulang-ulang, kayaknya ngebosenin gitu kan. Jadi dia akan terus mengembangkan dengan kreativitas dan menemukan inovasi-inovasi yang baru begitu. Dan dia juga menguasai teknologi. Kalau saya nih generasi X ya, kadang kalau misalnya ada masalah sama HP atau sama laptop, saya pasti panggil anak saya, dan itu cepat sekali dia, oh udah beres mah gitu kan ya. Karena apa? Belajarnya tentang teknologi itu cepat banget. Bisa aja di kotak-katik itu nggak takut salah. Kalau generasi kami ya, itu kan yang membesarkan baby boomer ya, jadi galak, takut, kritikal gitu kan. Jadi kita tuh takut salah ya. Tapi anak-anak yang sekarang ini, wah cepet, nggak ada perasaan takut, nanti rusak loh HP-nya, nanti remote-nya rusak, nggak ada perasaan seperti itu. Dia pencet-pencet seperti itu. Dan cenderung toleran terhadap perbedaan. Nah, sehingga dia cenderung bisa bergaul dengan orang dari berbagai suku, dari negara mana, nggak masalah. Ya, jadi itu yang menjadi kelebihannya. Nah,
Kelemahannya apa? Nah, ini ada 4 karakteristik yang mungkin dikategorikan negatif ya. Yang pertama, hedon dan enggan bekerja keras. Hedon itu apa? Maunya nikmat, maunya enak saja ya, santai, santai dulu begitu ya. Dan dia nggak mau bekerja keras. Tapi ini benar, tidak semua generasi itu bisa dicap sedemikian ya. Saya tadi melihat baik dari teman-teman tadi ya, Wyatt, Tifa, sama Feli ya, itu luar biasa. Mereka pasti mempunyai semangat bekerja keras begitu ya untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Nah, tetapi karakteristik yang negatif dari generasi strawberry itu enggan bekerja keras. Maunya gampang. Misalnya ada tugas, susah, lu mau nggak ngerjain punyaku gitu kan, ntar gue kasih uang jajan. Ada yang begitu, saudara. Nah, itu yang terjadi. Pakai duit dibayarin aja juga bisa kok, ngapain harus susah-susah, seperti itu. Dan kemudian juga mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, tidak tahan terhadap kritik ya, jadi sensitif sekali terhadap penilaian orang lain. Jadi mudah terbawa perasaan ketika dia menghadapi penilaian yang negatif. Nah, dan yang cukup signifikan, daya tahan stres itu cenderung rendah. Nah, ini memang tidak bisa dikatakan keseluruhannya seperti itu, tetapi dari klien-klien remaja yang Ibu layani, memang ada sebagian besar yang mempunyai daya tahan terhadap stresnya itu cenderung kecil, mudah menyerah ya. Jadi ada kesulitan tuh udah rasanya kena mental begitu ya. Jadi dia mudah sekali stres, kesenggol dikit stres, kesenggol sedikit tidak senang sama orang. Ada orang yang ngomongnya tidak cocok, wah dia merasa aku tidak suka sama itu. Akhirnya stres sendiri. Dalam interaksi sosial seringkali itu terjadi dan membuat dia menarik diri. Ketika menarik diri justru daya tahan stres itu makin anjlok begitu ya. Dia nggak punya support sosial sehingga akhirnya membuat dia makin terpuruk. Nah, kalau kita lihat sebenarnya potensi yang besar tadi itu ya, kreativitas, cerdas, menguasai teknologi itu terhalang oleh kerapuhan psikologis sehingga menghambat pertumbuhan dirinya. Nah, kerapuhan kayak daya tahan stresnya kecil, kemudian mudah baper dan lain-lain, itu yang membuat hambatan dalam pertumbuhan dirinya ya. Sehingga kita memang perlu mewaspadai hal-hal seperti ini. Nah, kita coba menelusuri nih, apa saja yang menjadi faktor pembentuknya. Yang pertama tentunya pola asuh orang tua ya, tadi Wyatt juga cerita orang tuanya mendukung, memberikan ruang untuk eksplorasi ya kan, sehingga dia bisa menjadi seperti yang sekarang, menekuni hobinya menggambar ya. Nah, kalau ada orang tua yang juga ikut mendengarkan, ikut hadir dalam ceramah ini, kita coba merefleksikan ya, pola asuh kita, perilaku kita terhadap anak-anak kita itu menentukan juga pembentukan karakter anak-anak kita ya. Saya melihat di sini ada beberapa yang pernah ikut ceramah saya tentang parenting ya di CLC waktu itu. Nah, kita review kembali kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat pola asuh itu minimal ya ada 4 kategori ini. Kategori ini ditentukan oleh 2 komponen, yaitu tuntutan ini ya, bagian yang vertikal, kemudian bagian yang mendatar itu kehangatan dan responsif. Sehingga dari 2 komponen ini muncullah 4 kuadran jenis-jenis pola asuh begitu ya. Nah, yang pertama itu yang positif, tuntutannya positif, kehangatan dan responsifnya juga positif. Di situ dikatakan orang tua tegas, bahasa Inggrisnya otoritatif gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Dia memberikan arahan, ada tuntutan, oh kamu harus gini, arahannya itu jelas. Dia mengayomi juga karena ada kehangatan. Dia juga mau mendengarkan pendapat dari anak-anak sehingga itu demokratis ya. Nah, kuadran yang berikutnya tuntutannya ada tetapi kurang kehangatan, kurang support, kurang responsif begitu ya. Nah, itu orang tua otoriter. Nah, ini kita yang dibesarkan oleh baby boomer ngalamin ya, kebanyakan orang zaman itu adalah otoriter. Mereka punya aturan-aturan yang kaku. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Wah, ABC-nya banyak banget. Ya, tuntutannya banyak dan anak nggak boleh ngelawan, harus menurut. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa?
anak kadang takut salah. Nah, kalau sudah takut salah itu kreativitas pasti terhambat, ya. Karena nggak berani mencoba hal baru seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, lagi kuadran berikutnya orang tua lepas ya ini, atau orang tua yang mengabaikan begitu ya. Ya, neglected parent begitu ya. Nah, orang tua yang di bagian ini dia cenderung mengabaikan anaknya. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Secara materi, kebutuhan uang sekolah, seragam, makanan terpenuhi semua. Tetapi kebutuhan emosional, kehadiran orang tua buat anak, ataupun support ketika anak itu sedih, itu nggak ada. Anak-anak jadi merasa kesepian secara emosional, karena dia harus berjuang sendiri. Orang tua nggak tahu bagaimana pergumulan anak. Nah, itu yang terjadi ya. Itu yang orang tua yang lepas, yang mengabaikan, neglected parent gitu ya. Nah, di kuadran yang terakhir itu tuntutan tidak ada dan kehangatannya banyak. Nah, ini orang tua permisif. Anak tuh yang jadi bos, minta apa? Ya, jadi kurang arahan. Karena apa? Kemungkinan orang tua bekerja, ya, sibuk bekerja, akhirnya memberikan kompensasi kehadirannya dia itu dengan materi, ya, sehingga ma butuh ini transfer, ya, ma mau ini, ya, kayak gitu ya. Jadi mama ini yang jadi mama atau papanya tuh jadi pemenuhan kebutuhannya dia. Semuanya cenderung dituruti. Akhirnya dia nggak tahu tanggung jawab karena cenderung dimanjakan. Dia nggak tahu benar salah karena tidak ada arahan yang jelas dari orang tua. Nah, ini berbagai jenis pola asuh. Nah, dari 4 jenis tadi, ini ada 3 pola yang cenderung membentuk generasi strawberry. Orang tua permisif itu yang nomor 1 ya, karena apa? Nggak ada aturan. Anak dibiarin tapi dipenuhi secara diturutin terus gitu ya, disupport terus, jadi nggak ngerti, dimanjakan begitu ya. Kemudian orang tua lepas juga bisa membuat generasi strawberry, dan orang tua otoriter juga begitu. Kalau otoriter lebih menghantam pada harga dirinya anak ya, terluka harga dirinya sehingga dia tidak bisa berkembang ya, kecenderungan depresifnya cenderung tinggi seperti itu. Nah, faktor yang berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan. Tadi juga sempat disinggung kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat orang tua itu cenderung punya prinsip bahwa anak itu jangan sampai susah seperti dirinya. Dulu papa ini susah, dah kamu sekarang, gitu kan. Dan biasanya mereka yang punya usaha, kakeknya tuh ngerintis usaha. Papa mamanya itu yang menjalankan usaha, nerusin. Nah, generasi ketiga biasanya apa? Yang menikmati. Generasi keempat ngabis-ngabisin gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Jangan sampai susah kayak aku dulu. Nah, hal ini membuat orang tua itu cenderung kurang mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi kesulitan. Semua serba disediakan, serba enak gitu ya. Nah, itu ternyata juga bisa membawa dampak yang negatif karena anak itu tidak menjadi tangguh. Anak itu cenderung gampangan begitu ya, nggak bisa susah, nggak bisa hidup susah seperti itu. Nah, pengaruh berikutnya, faktor pembentuk berikutnya pengaruh gadget. Nah, ini kita tentunya tahu ya, gadget itu kan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sosial media juga sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita kadang cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain. Pengen ini, pengen itu. Kalau nggak seperti ini dia merasa galau. Ya, kalau ada masalah di dunia nyata udah mainnya di game. Kalau lagi jengkel, waduh bisa melampiaskannya di dalam bentuk-bentuk sosial media dan lain-lain. Bahkan mau belanja aja gampang sekali ya, tinggal pencet, tapi nggak tahu apa yang dibelanjakan itu berguna atau tidak. Hanya menuruti, oh ada diskon. Nah, itu yang membuat tidak berpikir panjang dan cenderungnya serba nyaman ya, kenyamanan itu terlalu berlebihan seperti itu. Lalu bagaimana nih memodifikasinya ya, ini perlu kita renungkan bersama ya, memodifikasinya itu bagaimana. Nah, tentunya peran orang tua itu sangat dibutuhkan ya. Kalau kita yang hadir di sini papa mama dengan anak remaja atau anak yang lebih kecil,
kita perlu mempersiapkan anak-anak kita itu untuk bisa tangguh menghadapi kesulitan ya. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita perlu mendidik, mempersiapkan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya di masa depan. Sehingga kita perlu menjalankan peran pendidikan. Lalu bagaimana kalau kita yang sebagai anak remaja, kita sudah terlanjur terluka begitu ya. Nah, ini kadang memang butuh peran penting dari orang tua. Tetapi kalau tidak memungkinkan ya, itu ada reparenting. Nah, ini bisa dijalankan oleh siapa? Guru mungkin di sekolah, pembina-pembina rohani di gereja ya. Guru-guru Injil mungkin yang melayani anak-anak muda. Nah, ini bisa melakukan peran reparenting. Menciptakan suasana di mana anak-anak ini bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, diberikan arahan-arahan, diajakin untuk bertanya, kamu nanti pengen jadi apa, atau apa aja yang menjadi kesulitanmu. Bahkan cuma mendengarkan. Itu adalah seni kita menjadi orang tua. Dan di reparenting ini memberikan kesempatan anak-anak itu untuk melatih kemandirian. Biasanya anak-anak yang terlibat dalam organisasi itu bisa lebih mandiri, betul ya, daripada yang males, nggak mau ikut. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu akan menolong mereka, memotivasi diri mereka, punya inisiatif, sehingga mereka merasa bisa kompeten dan menolong mereka menemukan identitasnya. Nah, ini peran orang tua jika tidak bisa dilaksanakan, pembina rohani, guru-guru begitu ya, bisa mensubstitusi, menggantikan peran itu dengan reparentingnya tadi, sehingga anak-anak di generasi kita yang sudah terluka gitu ya, itu bisa kita modifikasi kembali ya. Saya termasuk orang yang dapat modifikasi, saudara ya, karena papa mama saya kan ya itu otoriter. Jadi saya tuh kadang takut salah ya, nggak berkembang akhirnya. Nah, dalam komunitas kita bisa mendapatkan penerimaan, kita bisa melatih diri kita punya kesempatan untuk berpendapat dan lain-lain, mengembangkan kreativitas dan lain-lain. Nah, itu yang akan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih tangguh ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu juga ingat Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Membangkitkan amarah itu gimana toh? Ya, ada beberapa hal yang membuat anak itu marah ya. Yang pertama itu membanding-bandingkan. Ya, kalau kita ingat lagunya Pharrell ya, wong kok ngene kok dibanding-banding ke, ya pasti kalah gitu kan. Dibandingkan itu paling enggak enak. Anak tunggal kadang dibandingin sama anaknya tetangga. Waduh, enggak enak banget itu ya. Dan itu melukai hati anak-anak kita. Kemudian yang kedua, menuntut melebihi kapasitasnya. Tuntutannya terlalu tinggi, bahkan harus sempurna. Nah, mungkin orang tua itu berharap ya kamu supaya punya motivasi gitu ya. Tetapi dengan tuntutan yang terlalu tinggi, anak kayaknya nggak bisa mencapainya, itu membuat anak jadi frustrasi. Mungkin awalnya perfeksionis anaknya ya, takut salah, ada sedikit, aduh, terkeliru, jadi dibenerin lagi. Lama-lama dia jadi cemas dan frustrasi. Jadi kita lihat anak-anak yang cemas, misalnya nulis, terus dihapus lagi gitu ya, hapus lagi sampai angkanya tuh rata semua, huruf-hurufnya bentuknya tuh sama. Waduh, ini hati-hati. Kalau saya melihat begitu, bukan saya lebih hebat ya kamu nulisnya bisa rata gitu ya. Itu nanti akan membuat dia jadi lebih perfeksionis, saudara. Ya kita perlu nanyain, wah kamu kenapa kok begini? Nah dia akan cerita latar belakangnya kenapa dia punya tulisannya rapi sekali. Nah itu kecemasan-kecemasan. Nah amarah lagi juga bisa terjadi ketika orang tua itu mengabaikan. Anak itu nggak dianggap, ya. Jadi kalau ketemu sama orang tua itu seperti menghadap raja, belum tentu setahun sekali gitu ya. Diajak ngomong dari hati ke hati itu belum tentu 1 tahun sekali. Ini bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, sempatkanlah waktu untuk berbincang dengan anak-anak. Sempatkanlah waktu untuk mendengar ceritanya dia di sekolah itu gimana sih. Jangan langsung adu nasib. Adu nasib itu artinya
dia lagi cerita, terus kita langsung ngomong, apa dulu? Nggak gitu. Waduh, ini jadi anak itu merasa tidak diterima ya, karena dia merasa dibanding-bandingkan oleh siapa? Pengalaman orang tuanya sendiri ya. Jadi hati-hati, jangan kita adu nasib dengan anak kita sendiri ya, karena zamannya beda, situasi hidupnya beda, sehingga kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan itu. Nah, sehingga orang tua itu perlu melatih anak itu punya daya tahan terhadap stres. Dan orang tua itu menjadi support system bagi anak supaya dia bisa bertumbuh. Nah, ini penting sekali karena tidak mudah bagi kita untuk bisa memberikan pelatihan seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, kalau yang masih punya anak-anak yang kecil, belum remaja gitu ya, usia TK sampai SD gitu. Nah, kita perlu membangun kecerdasan emosi anak. Tadi juga ada yang sudah kasih contoh ya, orang tua itu perlu jadi teladan emosi untuk anak. Jadi misalnya kalau kita marah, hati-hati. Jangan sampai kemarahan kita itu melampiaskan emosi kita. Tetapi kemarahan itu untuk menolong anak itu berada pada jalan yang benar. Kita marah itu kan kalau misalnya keliru ya, ada yang keliru, ada yang salah, kita perlu benerin, kayak gitu kan ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita perlu menjadi teladan emosi, secara emosi untuk anak-anak kita. Jangan asal plok gitu ya, hati-hati. Itu bisa membuat anak itu merasa dirinya tidak berharga, merasanya salah terus begitu loh ya, sehingga dia juga frustrasi dengan dirinya. Aku memang nggak bisa, aku nggak bisa memenuhi harapan orang tua, aku dipukulin terus. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian kenalkan ragam emosi. Nah, kalau kita punya anak yang ya masih balita mungkin ya, itu mulai diperkenalkan. Ayo, muka sedih gimana? Muka marah gimana? Muka seneng gimana? Gitu kan. Nah, itu akan menolong dia bisa identifikasi perasaannya. Jadi dia bisa tahu, oh kalau aku habis makan, enak, seneng itu mukanya gimana. Ya, dia bisa tahu. Nah, kita sering nanyain gitu ya, sehingga dia bisa membedakan. Nah, kalau nggak dilatih gimana? Anak-anak itu jadi mengabaikan emosinya. Akhirnya mukanya flat, nggak bisa ngerasain apa-apa. Nah, ini hati-hati. Begitu emosinya itu flat, nggak bisa ngerasain apa-apa, atau bahkan mati secara emosional, itu akan berdampak di masa depan, berkaitan dengan relasinya dengan teman-temannya, relasinya dengan lawan jenis, dan lain-lain. Ya. Kemudian ajari juga anak itu menerima emosi sebagai hal yang wajar. Misalnya takut, ya. Kalau anak takut jangan kita bilang, nggak usah takut, gitu aja kok takut. Gitu, jangan. Karena itu akan membuat anak itu menekan perasaan takutnya. Sehingga akhirnya tersimpan di dalam area yang unconscious, yang tidak disadari. Nah, jadi kalau anak takut diterima, oh iya sih memang wajar, misalnya dia besok harus sekolah, hadapin teman-teman, ada teman yang bully dia, kan takut kan ya. Nah, kita berikan penguatan anak-anak itu. Kalau dia sedih, sedih itu wajar enggak? Wajar. Misalnya dipukul teman atau dapat ulangannya kurang bagus, dia sedih, wajar enggak? Wajar. Gak apa-apa sedih, tapi jangan terus kita marah-marahin juga. Dia di sekolah sudah diomelin gurunya, di rumah juga diomelin kita ya, porsi double ya. Nah, jangan. Tetap kita bisa menerima emosi anak itu dengan lebih baik. Kemudian juga komunikasi dua arah. Nah, ini ya, saling belajar menceritakan. Ini skill yang penting buat anak-anak, sehingga dia bisa terbuka. Ketika dia bisa bercerita secara emosional, dia sebenarnya mendapatkan support secara emosional dari kita. Kalau dia mendem, karena kitanya galak mungkin, atau kitanya nggak memberi kesempatan untuk anak itu bercerita, atau menganggap ceritanya itu remeh, sehingga kita dengerin sambil, kenapa? Iya, itu akan membuat dia tuh jengkelnya minta ampun. Akhirnya nggak mau cerita. Ya, jadi kita perlu meluangkan waktu kita, tatap matanya, mendengarkan kisah-kisahnya. Meskipun itu sepele, apalagi yang sudah anak-anaknya remaja ya, ada yang cinta monyet gitu, kayaknya ya ngapain, nggak penting banget kayak gitu kan ya. Tetapi ketika kita mau mendengarkan, anak itu akhirnya merasa diterima. Anak itu merasa ada support secara emosional ya. Nah, kemudian juga bermain dan membangun bonding bersama anak. Nah, ini contoh-contoh ya untuk mengembangkan kecerdasan emosi anak. Kemudian yang kedua, modifikasinya pengenalan diri. Hal-hal apa yang perlu dikenali? Nah, ini kita perlu tahu struktur bangunan kehidupan kita ya. Perkembangan secara psikologisnya kita itu bagaimana? Pengalaman-pengalaman apa yang terbentuk dalam perjalanan hidup kita?
ada pengalaman bullying atau traumatic event yang terjadi. Biasanya traumatic event itu akan mempengaruhi pembentukan karakter selanjutnya. Sehingga kita perlu tahu nih, riwayat perjalanan hidup kita itu seperti apa yang membangun karakter kita hingga saat ini. Nah, itu perlu dikenalin. Terus apalagi yang lebih dalam pemikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Thinking, feeling, action itu adalah 3 kesatuan dari seluruh keberadaan manusia gitu ya. Kalau thinking, feeling, dan actionnya nggak nyambung, nah ini berarti ada masalah, betul enggak? Sehingga kita perlu kenalin, apakah thinking, feeling, action itu sejalan? Ya. Nah, atau ada problem. Nah, kalau ada problem, coba ditelusurin, begitu ya, dikenalin. Nah, di bawahnya lagi itu ada dorongan-dorongan. Nah, ini berasal dari pengalaman yang terpendam, seperti pengalaman misalnya disakitin, dibully, atau mengalami kekerasan verbal dari orang tua, tidak diterima oleh orang tua, selalu dituntut berlebihan. Nah, ini akan menjadi drive dalam diri setiap kita. Sehingga itu terus yang akan nongol nih dalam sikap-sikap dan perilaku kita. Misalnya anak yang sensitif dengan penolakan, karena orang tuanya cenderung menuntut terlalu tinggi, sampai dia tuh merasa nggak berharga, dia merasa aku gagal memenuhi keinginan orang tua, dia akan sensitif terhadap penolakan. Kalau ada temennya, misalnya lagi diskusi, ada kerja kelompok, tiba-tiba temannya nggak setuju, nah dia merasa dia tuh nggak suka sama aku, makanya dia nggak setuju. Nah gitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Karena apa? Ada drive dalam dirinya yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang terpendam. Oleh sebab itu dalam proses konseling biasanya kita masuk ke dalam itu ya. Apa sih yang menjadi pengalaman terpendam? Yang membuat drive-nya itu apa? Sehingga kita bisa menolong untuk thinking, feeling, action-nya itu bisa lebih nyambung, lebih menyatu begitu. Juga ada insting. Ini kebiasaan yang terus-menerus dari kecil, biasanya itu kan lama-lama insting itu bisa mendorong kita juga untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu dikenalin semua, saudara ya. Jadi ini sebenarnya tugas yang cukup berat untuk mengenali diri ya. Kalau konseling 1-2 kali mungkin masih belum, karena masih di permukaan ya. Kita perlu mengenal diri. Nah, itu yang akan menolong kita lebih tangguh. Bangunan itu kalau fondasinya kuat, nah itu akan lebih kokoh begitu ya. Jadi bukan hanya membangun dari luarnya saja ya, tetapi dari dalam. Nah, kalau kita lihat ini juga bangunan psikologisnya kita tadi ya. Ini tampaknya waktu juga perlu cepat begitu ya. Ini perkembangannya. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan ya. Nah, ini contoh perkembangannya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pertumbuhan pribadi. Nah, jadi tadi peran orang tua, pengenalan diri, dan pertumbuhan pribadi. Ini yang perlu kita lakukan sebagai langkah untuk memodifikasi. Nah, pertumbuhan diri apa? Yang pertama, membangun konsep diri positif. Ini penting sekali. Banyak anak-anak yang dalam perjalanan hidupnya terluka. Kita pun mungkin sebagai orang tua dulu juga mengalami keterlukaan itu, tergores begitu ya. Nah, ini kita perlu membangun ya kepercayaan diri kita. Ada anak-anak itu yang merasa tidak berharga, merasa tidak disayang karena terus-menerus mengalami kritik yang tidak habis-habis dari orang tua. Nah, itu membuat mereka memiliki konsep diri negatif dan merasa nggak mampu, nggak pede, ya. Kenapa? Dia tidak merasa kehadirannya itu signifikan buat orang lain, ya. Sehingga kita perlu membangun kepercayaan diri dengan merasa berharga. Tuhan sayang dengan kita. Bahkan Daud juga pernah mengatakan, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Nah, ini rasa berharga yang tidak didapatkan dari orang tua, ternyata dia dapat dari relasinya dengan Tuhan. Mungkin komunitas yang membuat kita merasa berharga, komunitas yang membuat kita bertumbuh. Nah, itu kita kembangkan di situ ya. Kemudian konsep diri positif juga dipengaruhi oleh perasaan kompeten, mampu. Ya, saya nggak tahu, ternyata ini gambar saya juga orang yang menggambar ini ya. Nah, merasa kompeten, merasa aku bisa. Nah, itu perlu ditumbuhkan. Keberhasilan kecil itu perlu diterima untuk menambahkan rasa percaya diri. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terus minder.
mempunyai konsep diri yang negatif, terpuruk dengan berbagai masalah emosi-emosi negatif karena kita merasa nggak berharga, merasa nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Oh, aku bodoh, aku nggak bisa. Nah, hati-hati. Kalau kita mendengar anak kita berkata seperti itu, nggak bisa Pak, aku memang nggak bisa, memang bodoh. Hati-hati. Itu sign ya, tanda bahwa anak kita ini sedang mengalami pergumulan. Sehingga kita sebagai orang tua kita perlu mendengarkan apa sih yang sebenarnya digumulkan oleh anak kita ini. Nah, selanjutnya kita juga perlu membangun kesehatan mental ya supaya tidak kena mental gitu ya. Nah, saya cari-cari apa ya yang paling cocok untuk membangun kesehatan mental ini ya. Ternyata kecerdasan emosi. Ini saya ngambil teorinya Ruven Baron ya. Kalau Daniel Goleman ada juga, Daniel Goleman komponennya lebih abstrak begitu menurut saya ya. Kalau Baron ini lebih sistematis dan saya suka alat ukur yang dipakai Baron ini. Waktu saya ngerjain tesis saya pakai teorinya ini ya. Karena apa? Lebih kelihatan dalam kehidupan praktis itu seperti apa. Nah, komponen utamanya ada dua, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Nah, intrapersonal ini berarti kemampuan mengenali diri sendiri. Seperti tadi kita juga perlu mengenal diri ya. Nah, itu ada, ada emotional self-awareness. Berarti aware, nyadar dengan emosinya diri sendiri. Ya, ini perlu kita kembangkan. Jadi kalau kita lagi marah, langsung ting dong ada sign gitu ya. Lagi marah loh, hati-hati. Ngomongnya jangan sampai melukain. Nah, gitu ya. Misalnya aku lagi sedih. Kenapa ya kok aku sedih? Nah, mulai aware dengan diri sendiri. Kemudian asertif. Asertif itu berani mengemukakan pendapat tetapi tidak menyerang orang lain ya. Hati-hati kalau menyerang itu kan agresif ya. Kalau nggak ngomong apa-apa pasif gitu kan. Nah, asertif itu di tengah-tengah. Kita ngomong tetapi tidak nyerang orang lain begitu ya. Itu juga perlu skill itu ya. Nah, kemudian ada self regard, menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri. Sebenarnya kunci kesehatan mental adalah menerima diri sendiri ya. Kalau kita tidak menerima diri sendiri, pasti itu bermasalah. Kita selalu mengharapkan yang ideal, tapi realitanya nggak gini, waduh itu akan terjadi pertentangan. Kemudian self-actualization, mengembangkan terus aktualisasi diri. Berarti berani untuk mengembangkan kreativitas dan lain-lain. Seperti tadi siapa itu? Joy Alexander, Miska, Devon itu. Ya itu mencapai self-actualization-nya itu tercapai begitu. Dan independence. Independence ini artinya bebas, tidak terintimidasi oleh perkataan orang lain, tidak terluka oleh komentar-komentar orang lain. Ya itu berarti kita punya sikap independence. Kita tidak tergantung dengan komentar orang. Ya jadi menjadi diri sendiri istilahnya seperti itu ya. Nah kemudian interpersonal itu ada 3, empati. Kita menempatkan diri di posisi orang lain, mencoba memahami persepsinya dia, perasaannya dia, begitu ya. Kemudian social responsibility, tanggung jawab sosial, berarti ada keterlibatan di dalam komunitas, entah itu dalam komunitas belajar, di sekolah, kuliah, atau di dalam persekutuan-persekutuan gereja, seperti itu, dan kemampuan untuk membangun relasi. Nah, 2 hal yang ini komponen yang paling penting, itu yang akan menolong kita bisa menjaga kesehatan mental. Nah, setelah itu komponen adaptability, kemampuan beradaptasi, itu ada problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Reality testing, kemampuan berani mencoba realitas-realitas baru, pengalaman-pengalaman baru. Dan flexibility, kita bisa menempatkan diri dengan fleksibel. Bukan berarti kita terhanyut dengan prinsip orang, bukan. Tetapi kita dalam situasi-situasi tertentu kadang kita perlu fleksibel. Mengorbankan sesuatu yang bukan prinsip begitu ya. Kalau prinsip memang ya itu harus pegang kuat. Tetapi kan sebenarnya dalam relasi itu ada area prinsip dan ada area-area yang enggak prinsip yang bisa lebih fleksibel. Nah, kita pakai di situ. Kemudian mood-nya kita, happiness, optimis ya, ini yang membuat kita bisa terus terjaga kesehatan mental kita. Terus punya harapan di dalam Tuhan bahwa pengalaman kita itu bukan kita jalanin sendiri, tetapi ada Tuhan yang menolong kita. Dan stress management, ya ada stress tolerance dan mengontrol dorongan. Jadi enggak asal ceplas-ceplos, ngambil tindakan tanpa berpikir panjang. Nah, itu impulse control ya. Kita tahu mempertimbangkan dengan baik. Nah, jadi
Ketika kita memodifikasi respon, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, relasi dengan Tuhan itu cenderung berbanding lurus dengan relasi dengan sesama. Jadi kalau kita sering konflik dengan orang, kembali. Sebenarnya relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Seberapa besar kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, merasa dikasihi Tuhan itu menimbulkan perasaan menerima diri sendiri dan mengasihi diri sendiri. Ini juga kunci. Kita perlu mendapatkan perasaan dikasihi tadi. Dan yang terakhir, kita juga perlu ingat bahwa kita perlu bertumbuh makin kuat dalam proses yang Tuhan sediakan. Kita ingat dalam Roma 8 ayat 28 dan seterusnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk dibentuk apa? Serupa dengan anaknya. Nah, ini proses hidup kita. Segala sesuatu itu bisa pengalaman-pengalaman baik dan buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, waktu saya sudah habis. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan. Ya, saya kembalikan kepada panitia. Oke, terima kasih Bu Debbie atas pemaparan materinya. Keren, memberi insight bagi kita semua. Teman-teman, saya kembali mengingatkan kalau nanti kita ada ruang Q&A. Untuk itu, pertanyaannya boleh disiapkan dan langsung dikirim. Boleh lewat kolom chat atau juga nanti langsung raise hand. Tapi sebelum itu kita mau foto bersama dulu ya. Nanti minta kesediaan teman-teman juga untuk mengisi form feed forward sebagai feedback dari teman-teman untuk kemajuan Zilenial Talks ke depannya. Nah, karena kita mau foto, teman-teman boleh on cam dulu dong semua. Ayo kita mau foto dulu. Kepada kakak panitia disilahkan. Oke, teman-teman semua bisa aktifkan kameranya dulu sebentar dan tersenyum di depan kamera. Saya akan ambilkan foto. Ya, oke. 3, 2, 1. Ada 4 slide ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you kakak panitia. Oh iya, minta waktu teman-teman semuanya untuk isi form yang telah dibagikan oleh para panitia di kolom chat ya. Bisa kasih ide-ide ke depan, juga masukan-masukan dari saudara-saudara semuanya untuk kemajuan Zilenial Talks ini. Dari foto di dalam karungnya itu. Nah, teman-teman, sambil mengisi form feedback, kita akan melihat video dari salah satu partner kita, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia mengenai Alkitab Jurnal. Saya persilahkan kepada media untuk memutar videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari ekspresikan penemuanmu atas firman Tuhan melalui Alkitab Jurnal. Alkitab Jurnal memiliki ruang kosong di sebelah kanan dan kiri teks Alkitab. Alkitab ini dapat menjadi ruang bagi kita mengekspresikan penemuan kita akan firman Tuhan, baik melalui catatan-catatan maupun melalui gambar.
Selain itu, Alkitab Jurnal ini juga dilengkapi dengan 50 grafiti yang dapat diwarnai. Dan Alkitab Jurnal juga dilengkapi dengan aplikasi Alkitab Jurnal yang dapat diunduh di smartphone kalian. Mari miliki Alkitab Jurnal sebagai buku harianmu bersama Tuhan. Oke teman-teman, informasi Alkitab Jurnal. Alkitab Jurnal merupakan Alkitab edisi khusus untuk anak muda yang memiliki margin lebih luas di sebelah kanan dan kiri teks Alkitab. Ruang kosong ini dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan penghayatan dan penemuan akan firman Tuhan. Kita dapat menulis catatan atau membuat ilustrasi sehingga Alkitab Jurnal menjadi buku harian kita dengan Tuhan. Desain Alkitab keren dan kekinian model agenda. Tersedia model kancing dan tali dengan warna-warna menarik, diantaranya coklat tua, krem, biru, toska, dan kuning. Alkitab Jurnal juga dilengkapi dengan aplikasi Alkitab Jurnal yang bisa diunduh secara gratis di Play Store atau App Store. Fitur aplikasinya berisi renungan, catatan, dan foto hasil karya yang bisa di-share ke sosial media. Informasi buku inspirasi generasi. Buku inspirasi generasi merupakan sebuah kumpulan kesaksian 65 tokoh Kristiani yang inspiratif di Indonesia dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Beberapa di antaranya yaitu Pendeta Stephen Tong, Pendeta Andar Ismail, Romo Martin Harun, Bapak Basuki Cahayapurnama, Jonathan Christie, Maria Sandi, dan lain-lain. Mereka memberikan kesaksian hidupnya bersama Tuhan yang ditemukan melalui Alkitab. Harga Alkitab Jurnal seharga Rp372.500, diskon 20%, dan bisa didapatkan dengan harga Rp298.000. Harga inspirasi generasi senilai Rp99.000, diskon 50%, dan bisa didapatkan dengan harga Rp49.500. Jika ingin memiliki Alkitab dan buku-buku terbitan LAI, dapat membeli secara langsung di Bible House LAI, Jalan Salemba Raya, nomor 12, Jakarta Pusat. Atau secara online di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Kata kunci pencarian, Bible House LAI. Info lebih lanjut. Demikian info dari partner Citox, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan juga terima kasih atas kesediaan teman-teman Gen Z yang telah mengisi form yang dibagikan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi Q&A. Udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Oh ya, nanti teman-teman yang ingin mau bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Ibu Debbie. Sepertinya dari generasi ke generasi kita mengalami penurunan daya tahan ya. Generasi yang dulu-dulu lebih baik dari sekarang. Apakah kita lemah? Semoga dapat jawaban. Tapi emang nyatanya sih kita generasi zilenial ini lebih cepat nangis dan lemah. Kecuali mungkin kita merasa berarti dalam hidup atau berguna dan ada sesuatu yang kita kerjakan atau ada tantangannya. Kalau enggak, ya hampa banget dan lemah banget gitu. Nah, kepada Ibu Debbie dipersilahkan. Baik ya, sepertinya ini memang setiap generasi itu kan mempunyai keunikan masing-masing ya. Kadang orang tua itu cenderung judgment terhadap generasi berikutnya. Dan kalau kita lihat dari generasi baby boomer ke generasi X, X ke Y, Y ke Z begitu ya. Kadang-kala kan juga mereka saling mengkritik ya. Nah, ini yang perlu diwaspadain sih. Sehingga memang kalau lebih
lembek, lebih lemah, itu mungkin karena faktor-faktor tadi yang sudah dijelasin ya, baik pola asuhnya berubah, maka ia juga akan mengalami perubahan. Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan arahan panduan yang cukup baik dari orang tua itu juga bisa membuat mereka menjadi lemah. Demikian juga perubahan zaman tadi ya, percepatan penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip yang bergeser itu juga kalau tidak disikapi dengan tepat itu akan membuat kita lemah ya. Jadi memang ada keunikan masing-masing di dalam setiap tantangan zaman yang berbeda, harus disikapi juga dengan sikap yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini kalau kita lihat merasa berharga ini juga disinggungnya di situ ya, merasa berguna, merasa berharga. Nah, ini kan berkaitan dengan masalah kepercayaan diri ya. Ada dua komponen tadi ya, perasaan berharga, merasa kompeten. Nah, itu perlu dikembangkan juga. Jadi sebenarnya tergantung kita menyikapi perubahan zaman ini, tergantung kita juga yang membuat diri kita ini bisa berkembang seperti itu. Kalau ada kemauan kita untuk bertumbuh, kemauan untuk kita bisa menjadi diri yang versi terbaik dari diri kita, nah ini akan membuat kita juga tangguh seperti itu. Saya kembalikan kepada Esra dan Vivi, apakah cukup menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk generasi zilenial kepada Sobat Gen Z nih. Pertanyaannya, pada saat apa sih kamu baru merasa tertantang? Atau kondisi apa yang membuat kamu tuh benar-benar mau berjuang dengan keras? Nah, pertama nih akan dijawab oleh Felicia. Kepada Felicia dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Kak, mohon maaf tadi suaranya kurang kedengaran. Apakah boleh diulang kembali? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Pada saat apa sih kamu baru merasa tertantang? Atau kondisi apa yang membuat kamu tuh benar-benar mau berjuang dengan keras? Baik, terima kasih. Sejujurnya, awal mula saya pengen banget tahu kayak segala sesuatu tuh mulai dari SMP. Karena emang itu juga masa-masanya kita sebagai remaja tuh udah mulai pengen coba sesuatu yang baru, pengen tahu lebih banyak hal. Jadi pengen banget tahu tentang segala sesuatu tuh mulai dari SMP. Habis itu saya juga SMA juga sering ikutan lomba public speaking dan saya lumayan merasa tertantang. Jadi sampai sekarang juga lumayan suka sih. Jadi mulai dari SMP, SMA sampai sekarang juga masih tertanam. Oke, terima kasih tanggapan dari Felicia. Sekarang kita mau mendengarkan tanggapan dari Wyatt sendiri itu gimana dengan pertanyaan yang sama tadi. Kepada Wyatt dipersilahkan. Ya, kalau dari aku sendiri emang dari kecil kan emang udah banyak bisa dibilang terekspos dengan banyak hal-hal baru dan unik-unik kan. Dan itu pun yang akhirnya satu mindset yang kayak aku terus terima adalah coba sesuatu baru dulu, mencoba sesuatu yang baru senantiasa kayak pasti ada aja hal-hal yang secara tiba-tiba kayak muncul dan itu yang menantang. Kalau misalkan aku selama SMA ini ada pernah mengikuti lomba MUN. Itu intinya ceritanya sebenarnya tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol santai, terus kayak desain kayak link ada poster, terus yaudah akhirnya kayak penasaran, kayaknya seru nih, terus tercoba. Jadi makanya rasa tertantang itu bukan emang harus dari kitanya, juga harus mulai terbuka, tapi di sisi lain juga kalau dari aku sendiri biasa dari hal-hal yang kecil-kecil itu yang akhirnya membuat penasaran jadi tinggi. Itu. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih tanggapan dari Wyatt.
Sekarang kita mau dengarkan nih tanggapan dari Tifa dengan pertanyaan yang sama. Kepada Tifa disilahkan. Oke, thank you untuk waktunya. Jadi tadi waktu kondisi apa saya tertantang gitu ya pertanyaannya? Ya, kalau waktu itu, kalau kelas 10 ini kan waktu aku SMA itu kan pandemi ya, online. Jadi itu buat aku tertantang juga ya di situ karena emang harus online dan kan aku pindahan ya dari Magelang ke Purwokerto ini. Jadi belum tahu lingkungannya itu gimana. Di situ aku benar-benar tertantang sih karena aku merasa kesepian, karena aku juga belum pernah ketemu teman-teman yang baru real gitu ya. Terus harus ketemunya di Zoom, terus mata pelajarannya juga jadi nggak masuk sama sekali gitu. Jadi emang di situ titik di mana saya merasa tertantang yang banget itu di situ sih, karena ya pandemi gimana lagi ya, emang harus dijalani, tapi emang kalau dijalani dengan penuh syukur itu benar, itu nggak menjadi tantangan, tapi itu emang segala sesuatu yang emang kita harus jalani dan pasti akan ada sesuatu yang indah di kedepannya gitu. Terima kasih untuk tanggapan ketiga Sobat Genzi. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Debbie. Gimana ya cara saya tuh bercerita ke orang tua tanpa merasa takut atau terintimidasi gitu oleh respon orang tua? Karena kadang saya takut bercerita karena membayangkan respon orang tua saya. Nah, kepada Ibu Debbie, silahkan. Baik ya, ini pertanyaan yang tentunya dimunculkan dengan keberanian ya. Nggak mudah loh tanya seperti gini ya. Nah, ketika seseorang tuh pernah mengalami masa-masa yang nggak enak dengan relasinya dengan orang tua, misalnya orang tua yang marah, mengabaikan, nggak peduli, kita akan cenderung sulit untuk bercerita, betul ya? Nah, ketika kita pengen buat koneksi kembali, itu pun juga butuh keberanian. Misalnya kita perlu, kalau kita sudah remaja ya, kadang kita kan sering nanya ya ke orang tua. Nah, cara buat koneksinya itu gimana? Jangan kita yang cerita tentang keluh kesahnya kita, mereka mungkin akan marah-marah lagi, kamu nih ngeluh doang gitu kan. Nah, kita coba tanya, Ma, gimana hari ini? Ya, kita coba empati ke orang tua kita. Misalnya dalam situasi pandemi ini tentunya kesulitan itu dihadapi hampir oleh semua orang, betul ya? Yang bergerak di dunia usaha pasti ngalami kesulitan. Nah, kita bisa berempati ke orang tua, menanyakan gimana. Tapi kita perlu kenalin juga ya karakter orang tua kita gimana. Kalau orang tua kita tuh cenderungnya ngomong negatif terus. Nah, ini kan sulit ya untuk kita bisa connect. Ya paling tidak kalau yang ngomongnya negatif gitu sebenarnya mau ditemenin juga akan membuat koneksi itu muncul meskipun tanpa secara verbal ngomong ya. Ada orang tua yang cuma mau ditemenin sama anaknya, misalnya kalau papa-papa tuh biasanya bersihin mobil, cuci mobil, ditemenin, itu sudah leganya ampun, senangnya sekali gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi kecerdasan emosi tadi, intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management, dan general mood, itu kita coba latih. Nah, supaya kita bisa connect kembali, area interpersonalnya kan yang dikuatin, berarti latihan untuk empati. Latihan untuk berani bertanya, menawarkan bantuan. Nah, itu akan membuat koneksi itu bisa balik lagi. Jadi kita memang perlu berani mencoba ya, tadi reality testing juga ya. Jadi kita bisa mengembangkan supaya kita bisa lebih secara mental kita juga dapat dan secara koneksi kita juga ada pemulihan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Debbie atas tanggapannya. Jadi kami mau tanya lagi nih Bu, gimana membangun daya juang supaya generasi kami ini, generasi milenial, nggak disebut rapuh tapi jadi tangguh gitu. Baik. Nah, kalau membangun ketangguhan seperti tadi juga ya sudah dijelasin di dalam pemaparan materi, kita perlu mengenal diri. Mengenal diri ini artinya kita tahu kan kelemahan kita apa, keterbatasan kita apa, potensi-potensi yang kita miliki apa. Nah, ini perlu dikenalin, kita gali, kemudian kita membangun diri dari potensi-potensi positif yang ada dalam diri kita.
Nah, tentunya antara kalau kita pakai analisis SWOT itu ya, ada tantangannya, ada kesempatannya ya. Nah, itu kita pakai semua. Perlu coba memikirkan strategi untuk bisa maju, untuk bisa berkembang seperti itu, untuk bisa menjadi tangguh. Dan masa remaja itu masa-masa pembentukan identitas ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh aku mau ini, komit belajar untuk komitmen, mengerjakan apa yang sudah kalian mulai. Nah, itu akan menolong kalian bisa menjadi tangguh karena kalian akan dengan tekun mengerjakan itu. Teman-teman yang SMA yang mulai mau milih karir gitu ya, pertimbangkan baik-baik, explore yang banyak, cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah itu kamu sudah mutusin komitmen, jalani dengan baik, tekun sampai selesai. Nah, pasti mentalmu akan tangguh di situ ya, dengan proses hidup, pergumulan-pergumulan itu akan membuat kalian tangguh. Seperti itu. Tapi tentunya ada tantangan-tantangan ya. Kalau kita ada kesulitan, nah mungkin ada support sosial yang bisa menolong kita untuk tidak berjuang sendiri. Masuklah tergabung dalam komunitas-komunitas yang membangun, itu akan membuat kita bisa saling support satu dengan yang lain. Dimanapun kalian berada, sekarang komunitas online juga banyak kan? Nah, ini bisa dipakai untuk membuat kita jadi orang-orang yang tangguh. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih tanggapannya. Oke, pertanyaan terakhir untuk ketiga Sobat Gen Z nih. Gimana sih jadi diri sendiri tanpa terpengaruh? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Tifa. Kepada Tifa disilahkan. Oke, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Boleh diulang? Gimana jadi diri sendiri tanpa terpengaruh? Gimana caranya jadi diri sendiri? Kalau buat saya pribadi ya, ya kalau kita kan emang punya teman-teman gitu ya, pasti kita juga nggak bakal hidup sendiri gitu ya tanpa orang lain. Itu pastinya juga ada omongan dari orang lain, ada yang masuk. Kenapa sih kamu gini-gini? Kamu tuh kayaknya gini-gini deh. Kalau kita selalu mengikuti apa yang mereka mau dan kita merasa nggak percaya diri ya, kayak insecure gitulah ya bahasa sekarangnya, itu ya kita nggak akan berkembang jadi diri sendiri sih menurut aku. Jadi bersyukur apapun yang udah kita punya, bersyukur apapun kemampuan yang kita punya itu karena Tuhan kan ngasih kita keunikan, Tuhan ngasih kemampuan kita itu berbeda-beda tiap orang. Dan ya itu dijalanin emang sesuai dengan apa yang kita bisa dan usahakan gitu sih. Kalau orang-orang lain komentar terhadap kita yang negatif, ya biarlah itu jadi kayak coba deh introspeksi diri dulu, emang kita gini ya, emang aku gini ya gitu. Kalau yang positif ya itu dijadikan untuk kita lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu sih. Oke, terima kasih tanggapan dari Tifa. Dengan pertanyaan yang sama, kita juga mau dengerin nih, bagaimana tanggapan Felicia. Kepada Felicia, dipersilakan. Kalau dari saya sendiri, singkat aja sih, cukup fokus sama diri sendiri. Orang lain bisa bilang kamu ini, bisa bilang kamu itu, tapi hanya Tuhan yang bisa judge kamu. Tapi jangan lupa juga, kalau misalnya ada masukan dari orang lain, kalau memang itu bisa membangun, jangan lupa buat hal itu sebagai bahan untuk introspeksi. Jadi ingat lagi, cuma Tuhan yang bisa ngejudge diri kita, bukan orang lain. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk Felicia. Selanjutnya kita mau mendengarkan tanggapan dari White sendiri itu gimana? Kalau menurut aku menjadi diri sendiri itu bukan artinya kita tidak boleh sama sekali terpengaruh sama orang lain. Yang harus kita lihat itu adalah terpengaruh yang baik atau tidak. Jadi yang pertama, coba sempatin waktu untuk belajar mengenal diri. Kalau kayak dari aku sendiri, kadang-kadang biasanya suka introspeksi, kayak ngelihat mungkin seminggu ke belakang, atau mungkin kalau misalnya seminggu terlalu sering, kayak ya 2 minggu atau setiap bulannya gitu ya. Jadi misalnya kayak melihat ke belakang lagi, sebulan itu apa aja yang udah dilakukan dan lain-lain. Dan tentunya sama juga dengan pergaulan yang benar bisa mendapatkan banyak banget
perspektif yang mungkin kita sendiri tidak bisa lihat, dan itu yang bakal kembali lagi membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri. Dan sampai saat ini mungkin aku belum sepenuhnya bisa, tapi semua itu ya prosesnya belajar lah. Nggak ada yang bisa secara mudah menemukan, dan aku sendiri pun juga lagi dalam proses mencari dan menemukannya. Jadi untuk Kak Kiev mungkin untuk yang tadi yang bertanya, semangat terus, dan ini bukan sesuatu yang kayak instan atau seperti apa, tapi emang perlu belajar, perlu waktu. Ya dibiarkan berproses dulu aja. Itu dari aku. Oke, dan melihat kembali ke belakang sebagai bahan introspeksi diri ya untuk memperbaiki diri ke depan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu Debbie. Pertanyaannya, maaf Kak Debbie mau bertanya, saya punya anak sekolah minggu kelas 4 SD. Belakangan ini saya perhatikan jika orang tuanya atau kebetulan ibunya juga ngajar sekolah minggu, memperhatikan anak lain, maka dia marah. Nah, contoh, ibunya mengambilkan air minum untuk anak lain, maka dia akan marah sambil pukul ibunya. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Pertanyaannya, apa penyebabnya dan bagaimana menangani anak seperti ini? Iya, ini kadang saya perlu nanya data lebih lanjut ya, apakah dia anak tunggal, ataukah dia punya adik, atau dia anak bungsu. Nah, itu berpengaruh ya, jadi posisinya berbeda-beda. Kalau katakanlah dia anak tunggal, kemungkinan kan dia pasti iri ya ketika orang tuanya memperhatikan anak-anak yang lain, seperti itu. Atau dia anak bungsu juga akan seperti itu ya. Jadi dia merasa, kok mamaku ini lebih memperhatikan orang lain, seperti itu. Nah, kalau anak usia 4 SD, 4, 5, 6 ya, antara umur 10 itu biasanya muncul rasa keadilan. Sehingga dia kadang melihat fenomena-fenomena itu dengan rasa adil. Kok dia boleh, aku nggak boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi sense of justice-nya itu muncul pada waktu itu. Sehingga kemungkinan dia merasa tidak terperhatikan sementara mamanya memperhatikan anak yang lain. Nah, kalau kita lihat juga ada kemungkinan yang lain ya. Kemungkinan anak yang seperti tadi itu dia tidak terbiasa berbagi dengan orang lain. Ya, itu juga mempengaruhi sekali. Jadi kalau orang tua tidak memberikan penjelasan misalnya, atau misalnya kalau sebelum sekolah minggu orang tuanya bisa jelasin, nanti mama mau cerita di kelas nih, mama mungkin nanti juga akan tolongin teman-teman yang kesulitan atau yang lagi nggak enak badan atau apa, kamu bantuin mama dong. Nah, nanti dia akan sikapnya berbeda. Tapi kalau diberikan penjelasan, tiba-tiba mamanya dan tanda kutip seperti berubah sikap begitu ya, itu membuat dia kadang tidak nyaman. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita perlu memberikan penjelasan dengan bahasa yang dipahami oleh anak sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini saya mungkin sharing sedikit boleh ya. Saya sekarang kan jadi itu Bapak Ibu asrama. Dulu saya ditawarin, saya tidak mau. Kenapa? Anak saya pasti akan kurang dapat perhatian, sehingga akhirnya ketika sekarang dia sudah kuliah ya, istilahnya udah gede bisa mandiri gitu ya, saya baru berani komit untuk jadi Bapak Ibu asrama, karena membutuhkan perhatian itu kan kadang ada konflik interest juga ya dengan anak sendiri, seperti itu. Jadi memang begitulah ya kondisinya anak-anak, kadang dengan orang tua relasinya itu kan unik ya, kadang anak juga ada yang posesif sama orang tuanya. Nah, ini kita perlu memberikan penjelasan ya, seperti itu, dikomunikasikan aja sehingga bisa ada kesepakatan bersama. Baik, terima kasih tanggapan dari Ibu Debbie. Berarti anak perlu diberi penjelasan, dan memberi penjelasan kepada anak itu memberi penjelasan yang bisa dipahami oleh anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bu. Wow, seru juga ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan yang saling feedback satu sama lain. Dan ini sangat baik sekali, dan semoga ini semua bisa bermanfaat buat kita semua ya. Karena kita sudah ada di penghujung acara, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Debbie, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman dari perwakilan Gen Z
tentang apa harapan mereka untuk generasi ini. Kepada Ibu Debbie, disilakan terlebih dahulu. Baik. Untuk closing statement-nya, kita jangan terjebak dengan penilaian orang akan generasi Z, generasi strawberry ya. Tapi kita perlu bertumbuh dengan potensi kita masing-masing. Kita perlu terus berjuang sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan pada kita untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, bukan dari penilaian orang lain. Dan kita terus mengembangkan karunia-karunia, talenta, bakat, dan lain-lain untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga perlu berkontribusi dan saling mendukung di dalam menghadapi masa depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, terima kasih Bu Debbie untuk closing statement-nya. Bagaimana kita jangan sampai terpengaruh karena mungkin kata-kata yang nggak membangun dari orang-orang lain, sehingga kita nggak mau untuk berkontribusi, ya kan, untuk lebih maju dan mengikuti modernisasi ini. Nah, kita akan mendengarkan apa sih harapan-harapan dari teman-teman kita perwakilan dari Sobat Gen Z terhadap generasi ini. Nanti dimulai dari Saudari Tifa, baru Kak Wayat, dan Kak Felicia. Untuk pertama kali kita mendengarkan dulu dari Kak Tifa. Kepada Kak Tifa, disilakan. Oke, jadi harapan untuk generasi strawberry atau generasi yang lain gitu ya. Harapannya tuh lebih bisa bersosialisasi ya di dunia nyata, bukan di dunia maya. Terus lebih juga nggak bergantung sama orang lain juga, kita harus mandiri, kita juga harus jadi diri sendiri, tetap mengandalkan Tuhan, dan sebisa mungkin kita usahakan yang terbaik biar kita menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, mantap sekali. Thank you, Kak Tifa. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan dari Kak Wayat. Harapan saya untuk generasi Gen Z atau mungkin sebutannya generasi strawberry ini adalah supaya generasi ini bisa menjalani hidup dan bisa menghadapi dan bahkan mematahkan stigma-stigma yang memang sudah ada dan bisa menghadapi hidup dengan baik dan kuat menghadapi masalah-masalah yang mungkin baru bagi generasi secara keseluruhan. Seperti itu. Terima kasih Kak Wayat atas tanggapannya tentang harapan untuk generasi strawberry ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Felicia. Kak Felicia, disilakan. Saya sangat berharap agar generasi ini bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang unggul, karena kita adalah harapan keluarga, harapan bangsa, dan masa depan dunia. Kita nggak mau mewariskan hal buruk ke generasi selanjutnya, dan kita pengen generasi ini bertumbuh menjadi generasi yang membawa berkat dan mengharumkan nama dunia di masa yang akan datang. Sekian saja, terima kasih semuanya. Wow, thank you banget buat ketiga teman-teman kita perwakilan Gen Z atas harapan-harapan yang telah mereka utarakan buat kita semuanya. Terima kasih atas harapan-harapannya teman-teman. Kita diajak untuk terus belajar, bisa berkomunikasi secara tatap muka, tidak hanya di dunia maya, bertumbuh dan menjadi orang-orang yang unggul. Nah, terima kasih untuk para pembicara kita yang keren-keren malam ini dan yang telah memberi pendapat tentang generasi strawberry. Kasih aplaus dulu dong teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Gen Z yang telah bergabung malam ini. Thank you for your attention guys. Terima kasih sudah ikut aktif merespon topik bahasan kita malam ini. Demikianlah webinar Zillennial Talks malam ini. Kita akan bertemu di Z-Talks berikutnya. Jangan lupa follow IG dan TikTok Z-Talks biar nggak ketinggalan update. See you Z-Talkers!